Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 2. Dua ayat saja kita akan baca secara bersama-sama. Setelah hitungan ketiga saudaraku, dan saya baca judul perikopnya, kita akan baca bersama-sama ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. 1, 2, 3 iya. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ketika saya berdoa untuk tema di tahun ini, seperti sudah saya katakan dari tahun lalu, Tuhan sudah berikan inti dari tema itu, dan ayatnya juga sebagai ayat pendukungnya dari Mazmur 84 ayat 11, di mana firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah menahan-nahan kebaikannya bagi orang-orang yang tidak bercela di hadapannya. Artinya Tuhan tidak pernah membuat saudara jadi susah. Tuhan tidak pernah menahan apa yang seharusnya saudara terima, tidak pernah, saudaraku. Dan ketika saya berdoa, saya pelajari, saya bertemu dengan apa yang disampaikan oleh Daud, kesaksian Daud ini, secara khusus dalam ayat 2 dikatakan demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud berkata kepada batinnya, Daud berkata kepada jiwanya, kepada dirinya sendiri, puji Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Firman Tuhan saudaraku memerintahkan kepada kita supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan Tuhan? Saya pelajari dari teks aslinya, yang dimaksud dengan kebaikan Tuhan di sana adalah tindakan-tindakan yang datang dari Tuhan yang membuat hidup saudara itu akan semakin baik. Amin. Amin. Tindakan-tindakan atau perbuatan yang berasal dari Tuhan yang membuat kehidupan saudara dan saya itu akan semakin baik. Ekstrimnya ditulis sana begini, yang membuat saudara akan semakin beruntung setiap hari. Itu kebaikan Tuhan. Dan Daud berkata, jangan lupakan itu. Hal-hal yang dilakukan Tuhan di dalam hidupmu, jangan lupakan itu. Engkau harus paham itu. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, ada tujuan memahami kebaikan Tuhan ini. Secara garis besar ada dua tujuannya. Yang pertama, supaya setiap orang percaya mengerti bahwa kebaikan Tuhan itu tidak boleh dilupakan. Kenapa ada orang begitu dia jatuh benar-benar langsung terpuruk? Karena apa itu? Karena dia melupakan kebaikan Tuhan. Nah saudaraku, tujuan memahami kebaikan Tuhan ini yaitu supaya setiap orang percaya mengerti bahwa kebaikan Tuhan itu jangan sampai dilupakan. Karena apa? Tadi sudah katakan, karena kalau kita memahami kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, itu akan menolong kita untuk tetap bangkit di dalam Tuhan. Kemudian tujuan yang kedua, bahwa kebaikan Tuhan itu tidak dipengaruhi atau tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun juga. Kebaikan Tuhan itu tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun juga tidak. Tuhan itu tetap baik. Mau saudara tidak baik kepadanya, dia tetap baik. Amin. Amin. Mau saudara tidak peduli kepada Tuhan, mau saudara tinggalkan Tuhan, dia adalah tetap Allah yang baik. Yang mengerti katakan amin. Jadi kebaikan yang dimaksud kebaikan Tuhan itu tidak tergantung seberapa baiknya saudara kepada Tuhan, tidak. Tidak tergantung seberapa salehnya kehidupan kita kepada, tidak, bukan itu, bukan. Karena apa? Pada dasarnya dia baik. Dan kebaikannya itu tidak terpengaruh oleh apapun dari siapapun, tidak terpengaruh oleh itu. Kalau pada akhirnya ada orang yang benar-benar sudah tidak mengalami kebaikan Tuhan lalu tidak masuk surga, itu bukan karena Tuhan tidak baik, itu karena pilihan orang itu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ngerti maksudnya? Itu karena pilihan manusia itu, bukan karena Tuhan tidak baik, bukan. Jadi itu sebabnya yang dua ini perlu juga kita ingat tujuan memahami kebaikan Tuhan ini. Yang pertama, supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan jangan sampai melupakan
perbuatan-perbuatan baik Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara, ingatlah bahwa kebaikan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun dimanapun. Karena apa? Karena hakikatnya dia baik. Saudaraku, bagaimana supaya kita memahami kebaikan Tuhan? Ada beberapa alasan yang perlu kita ingat, saudaraku, supaya kita bisa memahami kebaikan Tuhan. Yang pertama, apa itu? Apa yang perlu kita ingat sehingga kita bisa memahami kebaikan Tuhan? Yang pertama, kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Ini dasar sekali sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Secara perlahan-lahan dari awal kita akan bicarakan ini. Ini perlu kita ingat. Apa itu kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan? Coba kita lihat di dalam ayat 8. Mazmur 103 ayat 8 berkata demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 11 berkata demikian, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini yang pertama sekali yang perlu saudara ingat dari Tuhan, supaya saudara memahami bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang selalu baik kepada kita. Apa itu kasih-Nya yang tidak berkesudahan? Yang di dalam ayat 8 itu dikatakan demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saya coba pelajari dari teks asli apa yang dikatakan dengan berlimpah dengan kasih setia. Kata berlimpah ditulis di sana, saudaraku, dengan kata sangat besar dan luar biasa dan tak terhitung oleh apapun. Bukankah itu keren, saudara? Halo, bukankah itu luar biasa? Mau pakai apa saudara menghitungnya, saudara tidak akan pernah bisa hitung kasih Tuhan. Karena Dia melampaui dari apa yang saudara pikirkan. Dia melampaui daripada apa yang saudara mengerti. Dan dikatakan tak terukur, tak terhitung oleh apapun. Apa itu? Kasih Tuhan. Kalau Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, Dia lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Allah kepada kita. Amin, saudara. Jadi kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Dan Dia telah membuktikan itu, klimaksnya Dia membuktikan itu kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, Daud berkata, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit. Saya mau katakan kepada saudara pada sore malam hari ini, menjalani tahun rahmat dan kebaikan Tuhan ini, ingatlah bahwa Tuhan itu mengasihimu. Dalam keadaan apapun dan seperti apapun, Tuhan tetap mengasihimu. Amin. Orang di sekelilingmu boleh tidak mengasihimu. Orang di sampingmu oleh karena satu dan lain hal mulai menjauhimu, mulai menjaga jarak dengan saudara. Tapi dengar baik, Dia Bapa yang tidak pernah menjaga jarak denganmu. Amin. Amin. Mau seperti apa hidup saudara, mau sebobrok apa kita di mata orang, Dia Allah yang selalu dekat dengan kita. Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Dunia akan berkata engkau tidak layak. Dunia akan berkata tidak mungkin. Tapi dengar, kasih Allah itu tak terukur. Tidak ada alat pengukur yang bisa kita pakai untuk menyatakan bahwa oh kasih Allah cuman sedemikian untuk saya. Kasih Allah itu cuman seperempat. Tidak ada. Karena kasih Allah itu, Daud menulisnya, tak terhingga dan tak terhitung, sungguh besar dan luar biasa, tidak bisa dicerna oleh pikiran kita. Ayo,
Saudara pahami ini, supaya memasuki tahun ini, melangkah di tahun ini, saudara memiliki optimisme bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Coba katakan kiri kananmu, engkau adalah orang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Yang kedua, saudaraku, hal yang kedua yang harus kita ingat tentang kebaikan Tuhan, bahwa pengampunan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Yang pertama, saudara, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Tetapi kebaikan yang kedua yang perlu kita ingat terus dan kita renungkan supaya kita bisa memahami kebaikan Tuhan, bahwa pengampunan Tuhan itu juga tidak terbatas bagi kita. Saudaraku perhatikan, di dalam ayat 3 dikatakan demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Sampai di situ? Tidak. Ayat 10 berkata begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Lalu ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Siapa di antara kita yang pernah mengukur jaraknya timur dengan barat, saudara? Siapa yang pernah di antara kita yang pernah bisa mengukur jauh ke dalam tubir laut? Ayo. Daud memakai istilah itu, menggambarkan bahwa pengampunan Tuhan itu tidak terbatas bagi saudara dan saya. Dan Tuhan sekali dia mengampuni, dia tidak mengungkit-ungkit itu kepada saudara. Dia tidak mengungkit-ungkit itu. Kata pengampunan yang ditulis oleh Yeremia ketika dia berkata kepada orang Israel bahwa kesalahanmu telah diampuni, dilupakan Tuhan. Itu artinya, saudaraku, dihapus. Dihapus. Ketika dikatakan dosamu diampuni, dari teks asli itu berkata begini, itu ditiadakan, bukan hanya di-delete, ditiadakan. Dia tiadakan siapa? Bapa di surga. Dan Rasul Yohanes berkata demikian kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Manakala suatu waktu engkau jatuh ke dalam dosa, kesalahan dan pelanggaranmu, oleh ilham Roh Kudus dia berkata, minta ampunlah kepada Tuhan, akui semua dosa kesalahan pelanggaranmu, karena dia setia dan adil mengampunimu, menyucikan dan menguduskan kehidupanmu. Pada saat kapan itu terjadi? Setiap saat, setiap waktu. Dimanapun dan kapanpun, dalam situasi yang apapun. Ketika engkau mungkin tersandung, lalu tiba-tiba melakukan dosa. Dengar baik, kau datang kepada Tuhan, kau minta ampun kepadanya, engkau diampuni. Ada pengampunan yang selalu tersedia bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Sebelum memasuki masa liburan, saya sudah wanti-wanti saudara. Saya katakan tolong rohaninya jangan libur ya. Ya, tolong tetap ingat Tuhan, tolong tetap bangun kerohaniannya. Tapi saya tidak berani menjamin apakah saudara benar-benar jalannya lurus. Waktu saudara meninggalkan tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021, di pertengahan tahun itu, mendekati detik-detik terakhir injury time, apakah saudara benar-benar bisa menjaga hidup saudara tetap dalam Tuhan? Saya tidak bisa jamin, tapi yang saya mau katakan pada saat ini, ketika engkau datang minta ampun kepada Tuhan, ada pengampunan yang tersedia bagimu. Karena apa? Karena pengampunannya itu tidak pernah putus. Pengampunannya itu tidak terbatas, tidak. Selagi ada niatmu, selagi ada kemauanmu, datang kepada Tuhan, mengakui dengan mulutmu. Alkitab berkata, Dia Allah yang setia mengampuni dan menguduskan hidupmu. Amin.
Amin. Kalau tidak seperti itu, tidak satu pun di antara kita yang akan masuk surga. Yakin saudara. Siapapun, saya pun mungkin tidak masuk. Tapi karena pengampunan Allah itu tidak terbatas, itulah yang memungkinkan saudara tetap layak berada di hadirat Allah. Saudaraku, sekali lagi, banyak ramalan prediksi orang-orang di tahun 2021 ini. Dan saya tidak tahu apakah ada di antara hal-hal itu yang akan membuat saudara tersandung nanti. Saya tidak tahu. Tapi yang saya mau katakan demikian, ketika engkau tersandung, ayo bangkit. Minta ampun kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan menyelesaikan itu dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan membarui hidupmu. Maka engkau akan dipulihkan seperti sedia kala, kata firman Tuhan. Amin. Ini sukacita bagi kita. Menerima dan berjalan di sepanjang tahun 2021 ini yang adalah tahun kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Ingat, kebaikan yang dimaksud di sana adalah tindakan-tindakan yang berasal dari Tuhan yang membuat hidup saudara dan saya semakin baik. Ekstrimnya membuat saudara dan saya beruntung di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, ayo, saya sangat berharap di tahun ini tidak ada yang loyo, tidak ada yang lesu-lesu di antara kita mengikut Tuhan. Karena apa? Karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita, pengampunannya tidak terbatas, dan yang ketiga, kita lihat. Hal ini harus kita pahami dan kita ingat terus supaya kita benar-benar menikmati tahun rahmat dan kebaikan Tuhan di tahun ini. Yang ketiga apa itu? Dia adalah Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kasih-Nya tidak terbatas, tidak berkesudahan. Pengampunannya tidak terbatas. Yang ketiga, Dia tidak sekedar mengasihi, tidak sekedar mengampuni, tapi Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Amin. Coba kita lihat dalam ayat 3. Ayat 3 berkata demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan saudara, ini benar-benar digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, mereka layak menerima kesembuhan pemulihan daripada Yesus Kristus. Amin. Layak. Karena Yesus mati di kayu salib itu untuk mengangkut dosa saudara dan saya. Dia mati di sana itu, saudaraku, untuk menyembuhkan sakit penyakit yang menimpa saudara dan saya. Saudaraku, kalau dari teks Ibrani, apa yang dikatakan di sana, kesembuhan itu maksudnya adalah rapa. Dia menyembuhkan. Ini kurang lebih seperti yang tadi. Kata rapa yang dimaksud di sana tindakan penyembuhan. Yang kedua, tindakan menghilangkan. Jadi kalau Daud berkata dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit, oh, saya sangat percaya saudaraku bahwa sampai saat ini Tuhan itu masih sanggup menyembuhkan. Amin. Masih sanggup menyembuhkan. Saya masih percaya sampai saat ini. Apa yang ditulis di dalam Ibrani itu yang berkata bahwa kuasa Yesus itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia bisa menyembuhkan, sekarang masih bisa. Kalau dulu Dia bisa membangkitkan, sekarang masih bisa. Dan sekali lagi, dari teks Ibrani yang ditulis tentang segala penyakitmu itu benar-benar penyakit fisik. Dan yang kedua, ditulis begini definisinya, segala sesuatu yang membuat hatimu bersedih, segala sesuatu yang melemahkan dirimu, itu disembuhkan. Itu yang dimaksud di sana, segala sakit penyakit. Kalau itu yang dimaksud dengan sakit penyakit, berarti ini tidak hanya berbicara fisik, tapi ini berbicara jiwani juga.
Apa yang membuat saudara stres? Apa yang membuat jiwamu tertekan? Apa yang membuat saudara terintimidasi? Apa yang membuat engkau seolah-olah tidak layak? Saudaraku dengar baik, Yesus sanggup pulihkan engkau dari sana. Amin. Itu yang dikatakan oleh Daud. Setelah dia mengampuni segala kesalahanmu, dia akan sembuhkan engkau. Baik itu dari sakit batinmu, jiwamu, maupun sakit penyakit yang menggerogoti fisik kita. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada saudara, tapi saya akan mengarahkan perhatian saudara kepada Yesus. Karena dari sanalah sumber segala-galanya. Bagian apa di dalam kehidupan saudara yang sedang sakit hari-hari ini? Perekonomianmu kah? Keluargamu kah? Masa depanmu kah? Apa ayo? Malam ini sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari datang kepada Tuhan. Katakan kepadanya, aku tahu Engkau Allah penyembuhku. Engkau tidak sekedar mengasihi aku, Engkau tidak sekedar mengampuni aku, tetapi Engkau juga menyembuhkan aku. Engkau menghilangkan itu dari dalam diriku. Karena apa? Karena cintanya kepada kita. Apakah saudara mau menerima kebaikan Tuhan di tahun ini? Amin saudara. Ayo, mari pahami ini dan mari ingat ini. Ini yang dikatakan oleh Daud, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan. Dia katakan kepada jiwanya, jangan lupakan. Kenapa Daud berkata begitu? Karena kalau saudara baca nanti di tulisan-tulisannya yang lain, dia berkata demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau bersedih? Mengapa engkau menangis? Pujilah Tuhan dan ingatlah segala kebaikannya. Kalau saudara sudah tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan, susah bagimu memuji Tuhan. Halo. Kalau pikiranmu terus diselimuti oleh permasalahan, kekhawatiran, kesedihan, saudaraku dengar baik, susah bagimu untuk memuliakan Tuhan. Dan saya mau beritahu, itu otomatis itu. Ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara menghadapi persoalan, otomatis perasaan-perasaan yang seperti itu datang. Tapi saya mau ajak kita malam ini berkata kepada jiwa kita, kita ingatkan batin kita, berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, ingatlah segala kebaikannya. Katakan kepada jiwamu, dia yang mengasihimu, dia yang mengampunimu, dan dia juga yang menyembuhkanmu. Oh saya percaya saudara, kalau saudara bisa melakukan ini di tahun ini, saya yakin janji-janji rahmat dan kebaikan Tuhan bagi kita di tahun ini sungguh-sungguh kita akan alami, dan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan ini yang kita mau, ini yang kita rindukan dari Tuhan. Ayo, jangan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan merasa terintimidasi. Jangan ditipu oleh omongan-omongan dari sekeliling saudara. Jika engkau pada saat ini merasa sedang terpuruk, dengar baik, ini kabar sukacitanya. Ayo bangkit. Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu, dan Tuhan menyembuhkanmu. Apa yang kita lakukan Pak? Ayo kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat segala kebaikannya. Supaya kita bisa terus memuliakan Dia. Ingat kepada salib Kristus, bahwa Dia telah mati bagi kita untuk menyelamatkan kita dari semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Saudara yang rindu dan mau mengalami kebaikan Tuhan, katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan saudara.